Jadi ada hal yang kada masuk di akal bahwa orang-orang kok mencapai puncak Meratus itu sulit sekali. Nah, itu tapi kalau zaman dulu memang sulit. Kalau wayah ini kan semua serba maju, nyaman, nggak ada sulit. Contoh aja kayak kampung kami Dayak Benua. Kalau kampung Dayak Benua dulu kalau bilang kampung Bongan, Resak, itu paling penghujung rasanya. Dayak Benua yang paling primitif. Karena kita naik lewat Tanjung Isui dulu, lewat segala Jantur, segala kampung Bobohan Banjar. Nah, kalau wayah ini nggak bisa. Kita mau mudik ke Kutai Barat, kampung Benua itu Resak duluan sampai maju. Kan aneh kalau dipikir. Memang kalau orang wayah ini berpikir, wah kada masuk akal kisahnya. Nah itu memang kada masuk akal gitu. Nah, benang merahnya itu kok kayak kada ketemu. Nah, itu contoh kayak Pasir. Kalau Pasir zaman kuno dulu kan legenda dari Kai ini kan, makanya itu Ulun Bawo Pasir. Pasir itu paling penghujung, paling jauh, wadahnya paling pokoknya paling jauh lah. Sekarang nggak bisa. Pasir kota kabupaten yang besar bahkan mau jadi IKN. Nggak bisa. Jadi kadang kalau kita berpikir wayah ini nggak akan ketemu. Tuh, orang kebanyakan sesuatu hal itu berpikir wayah ini, makanya itu sering terjadi perdebatan, perselisihan. Tapi kalau bagi aku yang tuha kada jadi debat. Apabila anak muda berkisah kayak ini, aku iyakan aja. Ngalih, nggak bisa disatukan. Aku pikiran orang lawas. Sedangkan anak muda dia tidak mengalami kehidupan masa lalu. Ini kehidupan wayah ini. Kayak yang lahir tahun 2000, apalagi tahun 2000 ke atas, mana paham sekali. Kayak kita kisah Mandau aja, Mandau souvenir dengan Mandau asli sama aja. Nah itu dari kebayangannya itu. Lagi sekarang orang-orang awam Mandau itu pokoknya tuas pakai penyang, Bu. Nah iya. Nah ini teman-teman semua, saya Begolo bercerita dengan saudara kita. Kebetulan saudara kita ini jauh-jauh dari Kalimantan Selatan, dari Meratus, datang berkunjung ke tempat Pugelol. Nah, teman-teman bisa melihat tuh semuanya saudara kita. Nah. Jadi tempat saya Pugelol terbuka buat semua saudara kita, siapa aja boleh sini. Nah ini teman-teman saudara kita dari Kalimantan Selatan, saudara kita dari Dayak Meratus yang berkunjung ke tempat empu. Kebetulan juga beliau ada yang berdomisili di daerah kota Balikpapan, ada yang dari Kalsel langsung datang ke sini jalan-jalan sekaligus silaturahmi ke tempat empu. Dan empu juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah jauh-jauh hadir di tempat empu. Beginilah tempat empu dengan keadaan sederhana. Itu tetap selalu welcome, terbuka untuk semua saudara kita, dan itu juga empu sudah mengatakannya. Dan ini teman-teman bisa melihat adat mereka berenam. Ya, ini tuh. Ini yang mana ketuanya nih? Nah, beliau ketuanya. DPW. Nah, DPW Komdatus itu yang kayak di baju itu, Komdatus DPW Kaltim. Beliau Dewan Pimpinan untuk wilayah Kalimantan Timur. Tepatnya di kota Balikpapan ya. Nah, ini. Itu. Nah, terima kasih juga mereka sudah berkunjung ke tempat empu. 100% empu mendukung. Mendukung dalam tujuan hal yang positif. Semoga saja dengan tali silaturahmi ini akan terus terjalin, karena kita namanya putra putri Kalimantan memang harus seperti itu, saling menjalin silaturahmi. Begitu juga dengan saudara kita di luar daerah, kita tetap menjalin hubungan baik atas dasar bangsa Indonesia, NKRI. Harga mati. Adil Katalino
Tabi-tabi masih di segalaan. Kami dari Perkumpulan Dayak Meratus lagi silaturahmi ke salah satu tokoh budayawan Empu Glo. Kami juga terima kasih sudah disambut, sudah dihidangkan makanan. Ibaratnya makanan kita ini adalah makanan pemersatu. Terima kasih banyak buat Empu yang sudah menjadi tuan rumah, bercerita tentang budaya Meratus, tentang budaya benua yang ada benang merahnya. Semoga silaturahmi ini tetap jalan. Kita juga banyak belajar dari beliau sebagai salah satu tokoh yang banyak memberi ilmu, masukan, pengalaman tentang ilmu-ilmu permandawan yang selama ini kami hanya tahu sedikit. Ya mungkin kami juga mengucapkan terima kasih banyak dari Perkumpulan Dayak Meratus. Beliau sebagai ketua Udil, beliau juga sebagai tim budaya, Saudara Rabul. Beliau Bang Fauji sebagai bendahara, koordinator kami, Bang Fadli dan Ketua DPC Balikpapan, Bang Jaki, dan sebagai tuan rumah juga Haji Ulah, Haji Metal. Terima kasih banyak buat beliau, kami ucapkan banyak terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saroga, Besengat Kak Jubata. Harus. Ini berapa nih, Mbok? 10-nya ini. Jadi saya juga bercerita dengan saudara kita dari Dayak Meratus yang ada. Kebetulan mereka ini kan banyak yang domisili di Balikpapan juga membentuk komunitas di situ. Hal ini beliau juga sempat juga menanyakan seperti pertanyaan-pertanyaan saudaraku yang ada, yaitu bertanya, kepingin tahu nih mandau milik Empu, dan beliau mereka juga sudah memegangnya tadi 2 mandau, 1 punya Empu, 1 punya mamanya. Yang menjadi pertanyaan, apa kelebihannya mandau Empu itu sehingga mandau Empu dianggap mahal gitu. Apa kelebihannya? Mungkin kira-kira hampir kurang lebih seperti itu. Sebenarnya seperti ini, menyikapi pertanyaan dari saudara kita di konten YouTube-nya Empu juga. Kalau bertanya masalah kelebihan, itu sangat sulit diungkapkan, sangat sulit Empu ceritakan kepada saudara kita. Karena namanya kesayangan itu sulit tentunya. Sulit. Ada hal yang tidak bisa diungkapkan di situ. Ada kelebihan lainnya yang tidak mungkin bisa kita ceritakan kepada orang lain karena hanya kita yang tahu pemiliknya. Meski dilihat secara sepintas mandau itu sama, tetapi sebenarnya berbeda. Namanya yang barang kesayangan, lading dapur juga. Kalau itu kesayangan, akan beda dengan yang tidak menjadi kesayangan. Kira-kira seperti itu. Jika ada yang bertanya lagi, apa kelebihannya? Ya seperti itu. Kita tidak bisa mengungkapkannya kepada orang lain tentang apa kelebihan daripada barang tersebut. Hanya kita yang tahu, si pemiliknya. Apa sebab tidak dilepas? Itu. Nah ini untuk menyikapi juga pertanyaan saudara kita yang ada di konten YouTube. Mahal dari sisi mananya? Mahal karena tidak dilepas. Itu jadi mahal. 50 juta saya tidak melepas, kan mahal. Itu mahal sekali barangnya. Empu bisa kaya Empu kalau dibeli dengan harga itu. Ya tidak masalah kalau mau kaya, memang jalurnya seumpamanya kaya, tetapi bukan seperti itunya. Artinya kita tidak berbicara masalah nominal. Namanya barang kesayangan, tidak ada masalah nominal. Kalau yang bukan kesayangan itu kita membuat pesanan orang, itu beda. Tentunya kita juga dari sisi pemaharannya juga melihat sikon keadaan orang tersebut seperti biasa Empu lakukan. Kadang 2.500.000, 3 juta, 4 juta untuk mandau tampilan, bahkan di atas itu. Tetapi kalau 500.000 memang nggak ada, bilahnya saja mungkin kira-kira gitu. Nah ini Empu juga ceritakan kepada saudara kita ini, di samping masalah adat budaya yang lain-lainnya juga sampai ke masalah mandau. Nah ini karena wajib Empu ceritakan masalah mandau. Itu biar saudara kita juga tahu begini mandau. Nah ini. Oke. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita
teman-teman semua mohon maaf apabila ada kekurangannya atas apa yang Bu sampaikan selama ini, dan tetap semoga saja ini bermanfaat buat kita semua. Dan akhir kata saya begula ucapkan salam budaya. Salam budaya. Sep Meratus. Sep Meratus. Tabe.